Oke, halo sahabat sehat RSUD Kota Bogor, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Radia Dewi Guna. Hari ini tentunya saya tidak sendiri, saya bersama Dr. Indra, spesialis jantung. Hari ini kita akan podcast lagi, podcast tentang kesehatan, apa itu serangan jantung dan penanganan awal bagi pasien tidak sadar. Selamat siang, Dr. Indra. Selamat apa kabar siang. dok? Kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol sedikit ya dok soal topik hari ini nih dok. Mungkin yang akan jadi banyak manfaat juga untuk masyarakat karena cukup banyak juga kejadiannya di rumah sakit ini dok ya. Gitu. Kita akan bahas soal serangan jantung. Nah, sebenarnya apa sih dok yang disebut dengan serangan jantung? Apalagi masyarakat banyak yang ngomongnya fenomenanya angin duduk. Nah, sama nggak tuh dok kira-kira dok? Oh iya, terima kasih sebelumnya. Jadi sebelum ke sana dulu ya, jadi Iya, kenapa kok kita mengadakan acara podcast pada kali ini? Sebenarnya ini bertepatan juga dengan Hari Jantung Sedunia. Oh iya, hari jantungnya dok. Hari Jantung Sedunia pada tahun ini, ya seperti tahun-tahun sebelumnya juga memang jatuh pada tanggal 29 September. Gitu. Nah ini kita adakan terlebih dahulu, ya harapannya nanti akan ada acara puncak. Wah. Untuk Hari Jantung Sedunia. Ya insya Allah di Bogor nanti akan ada di rest area Gunung Mas. Di Gunung Puncak. Mas, oh puncak dok. Ya, untuk acara Hari Jantung Sedunia. Ini saya memberitahu dulu. Nah, tema Hari Jantung Sedunia untuk tahun ini sebenarnya adalah Use Heart for Action. Use Heart for Action itu adalah sebenarnya terinspirasi dari belakangan ini kejadian henti jantung. Ya sebenarnya henti jantung udah ada ya dari lama ya. Cuman beberapa hari ini mencuat lagi karena ada fenomena mungkin atlet atau yang tiba-tiba mengalami henti jantung dan mungkin mungkin belum mendapatkan pertolongan yang sebagaimana mestinya gitu. Nah sebenarnya terlepas dari itu nantinya kalau misalnya ada kejadian seperti itu bagaimana? Nah itu menginspirasi tema Hari Jantung Sedunia pada tahun ini. Bagaimana kita menggunakan hati kita, menggunakan pengetahuan kita untuk actionnya apa? Untuk membantu dari orang-orang yang terutama orang yang mengalami henti jantung. Gitu. Terkait dengan pertanyaan yang sering ditanyakan sebenarnya. Beda serangan jantung dengan henti jantung. Kalau serangan jantung itu jelas. Berarti ada penyumbatan pembuluh darah. Asalnya dari situ. Nah, munculnya bisa berupa nyeri dada, ya dari yang paling ringan gitu ya, sampai nyeri dada berat, atau bahkan kadang-kadang pasien tidak bisa mengatakan seperti apa gitu. Pokoknya berat. Sampai kalau memang berat sekali, dia sampai membuat pasien atau membuat orang itu kolaps. Nah, disitulah henti jantung. Ya, jadi bedanya kalau serangan jantung itu adalah ya mungkin sebab awalnya, henti jantung itu keadaannya ketika pasien itu mungkin mengalami serangan yang parah. Ya, henti jantung sebenarnya kalau secara definisi kan dia berhentinya jantung memompa. Kalau sebabnya bisa karena macam-macam. Ya, salah satunya serangan jantung. Yang kedua bisa irama jantung. Gitu. Tapi bisa jadi orang mungkin sebelumnya tidak ada keluhan apa-apa, tiba-tiba henti jantung. Yang sering kita temui ya pada orang-orang atlet biasanya habis maraton atau tiba-tiba henti jantung, sebelumnya tidak ada keluhan serangan jantung. Ya, ada juga yang memang sebelumnya memang sudah ada keluhan serangan jantung, kemudian dia kolaps ya, terlambat ditangani dan henti jantung. Nah, oleh karena itu disitulah yang ingin kita tekankan pada podcast kita kali ini. Bagaimana pentingnya kita mengenal serangan jantung dan kemudian apakah kalau misalnya ada henti jantung, bagaimana yang harus kita lakukan? Iya dok, betul. Begitu. Oke dok, mengutip yang tadi dokter katakan, berarti kan intinya bahwa henti jantung itu salah satu penyebabnya adalah serangan jantung, meskipun bisa aja penyebab yang lain, entah irama jantung dan sebagainya. Nah, hubungannya dengan atlet dan sumbatan, apa sih dok penyebab serangan jantung sendiri itu? Apa yang bikin dia nyumbat? Yang nyumbatnya itu apa sih dok? Kadang-kadang masyarakat juga bingung, kenapa bisa ada yang nyumbat jantung gitu dok? Nah, penyumbatan jantung ini harus digarisbawahi dulu ya. Dari penyumbatan ini adalah penyumbatan pembuluh darahnya. Yang namanya penyakit jantung
banyak sekali jantung itu penyakitnya. Ya dari gagal jantung, penyakit katup jantung atau klep kalau orang bilang. Kemudian ada aritmia atau irama jantung yang tidak teratur. Nah, kalau bicara bagaimana kok orang itu bisa mengalami serangan jantung, ya kita harus cari dari mekanisme terbentuknya kenapa kok serangan jantung, yaitu penyumbatan pembuluh darah. Penyumbatan pembuluh darah sebabnya macam-macam. Penyumbatan pembuluh darah salah satunya bisa terjadi pengerasan pembuluh darah sehingga dia penyempitan. Ya tentunya kembali lagi itu yang menyebabkan pengerasan dan penyempitan bisa jadi misalnya dari kolesterol yang tinggi atau mungkin sebelumnya faktor risiko. Intinya semua sih ada faktor risikonya. Itu yang ingin kita garis bawahi. Faktor risiko terjadinya serangan jantung ya, seperti hipertensi, kemudian diabetes, kemudian kolesterol, seperti itu. Bisa juga memang ada faktor lain seperti faktor-faktor yang tidak bisa diubah seperti usia, ya, kemudian keturunan itu juga sedikit berpengaruh nantinya ke arah mungkin terbentuknya serangan jantung. Misal seseorang memiliki usia yang memang sudah memasuki usia yang lanjut, ya tentunya di sana udah masuk usia penyakit gitu ya, penyakit jantung dalam hal ini itu juga tidak bisa diubah kalau seperti itu ya. Nah, yang bisa diubah ya tadi kolesterol, kemudian hipertensi, diabetes. Nah, bagaimana cara menjaganya? Cara menjaganya adalah cara menjaga hipertensi agar tidak tinggi. Tentunya tekanan darahnya gimana caranya tidak tinggi, kemudian gula darah dijaga agar tidak tinggi, kemudian kolesterol dijaga agar tidak tinggi. Yang kesemuanya itu kalau misalnya ternyata bermasalah, nah itu akan berefek pada yang nantinya penyempitan pembuluh darah. Penyempitan pembuluh darah itu mengakibatkan serangan jantung. Seperti itu kurang lebih. Wah, iya. Jadi memang nih ya sahabat sehat RSUD Kota Bogor, serangan jantung itu sebetulnya kompleks tapi tidak kompleks karena penyebabnya sebetulnya di sekeliling kita semua, yaitu pola hidup ya dok ya? Pola hidup, entah itu hipertensi, entah itu kolesterol, bisa berpengaruh dari makanan, merokok dan sebagainya. Jadi apalagi masyarakat-masyarakat yang sudah masuk ke usia cukup dewasa dok ya, 40 tahun ke atas mungkin ya dok? Kalau usia jantung diperkirakan berbeda antara laki-laki dan perempuan ya. Kalau laki-laki mungkin kita menyebutnya di atas 55 tahun itu sudah berisiko. Gitu. Kalau perempuan dok? Ya, kalau perempuan karena ada hormon perempuan biasanya dia lebih tinggi lagi di atas 60 tahun. Nah, itu baru memang dia berisiko untuk terjadinya serangan jantung. Bukan berarti umur segitu pasti, tapi bisa jadi terjadi sebelumnya karena tadi ada pengaruh dari pola hidup. Betul dok. Seperti itu. Iya, nah hal-hal tersebutlah yang mungkin pencegahannya ya screening ya dok ya, gitu screening hal-hal tersebut yang merasa tadinya sehat, atau baiknya gimana dok masyarakat ini screeningnya tuh per berapa bulan sekali kah untuk ngecek, terus ceknya tuh apa aja sih dok? Kalau memang dia sudah memiliki penyakit ya, kalau kita sudah tahu bahwa diri kita memiliki sakit jantung ya terutama ya, itu wajib kontrol sebenarnya. Kontrolnya sebenarnya tujuannya apa kontrol itu? Kontrol itu adalah tujuannya kita biar bisa melihat gitu bagaimana keadaan tadi, tensi kita, kemudian gula darah, kolesterol itu dikendalikan. Seperti itu. Nah, kalau sudah terkendali dan bisa mengendalikan ya sebenarnya asalkan dia pola hidupnya bisa dijaga, nah itu akan mungkin bisa lebih lama gitu ya. Tapi akan kebanyakan sih ya saya agak ragu tuh bisa jaga diri sendiri itu kadang-kadang. Ya, jadi sebaiknya memang kalau yang udah ada risiko ya atau udah mempunyai penyakit jantung ya sebaiknya kontrol rutin. Ya tiap bulan katakanlah. Bagi yang tidak ada risiko ya nggak ada salahnya untuk usia yang sudah memang berisiko, usia tadi itu bisa kontrol per tahunnya dicek. Per tahunnya ya, atau dok ya? Medical check up berkala. Iya, seperti minimal, itu. Ya, ya, intinya sih jangan malas ya dok. Karena ya balik lagi sehat itu mahal ya dok. Karena mungkin biaya penyembuhan ketika udah kena serangan jantung lebih mahal dibanding pencegahannya dok. Gitu. Oke, kita lanjut lagi dok. Kira-kira kalau serangan jantung sendiri nih dok, apalagi resikonya bisa henti jantung, bisa disembuhkan nggak sih dok? Banyak masyarakat yang bertanya kayak gitu juga. Kalau serangan jantung ya, serangan jantung disembuhkan. Serangan jantung kan sebenarnya adalah suatu gejala, suatu
bisa dikatakan itu penyakit ya, penyakit kita lihat penyebabnya. Itu penyebabnya apa sih? Sumbatan pembuluh darah. Tentunya untuk mengatasi itu semua, asalkan sumbatannya itu bisa dikendalikan, bisa istilahnya yang tadinya tersumbat bisa dilancarkan lagi, ya itu bisa disembuhkan. Tapi tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Tidak cukup sampai di situ saja, karena bisa jadi yang namanya serangan jantung bisa berulang, terutama tadi karena memang pola hidup yang belum tidak sehat begitu ya, kurang sehat begitu ya mungkin ya. Jadi harus tetap berikutnya dijaga agar selanjutnya tidak terkena lagi. Nah, yang mungkin sering salah kaprah di masyarakat adalah kalau saya sudah katakanlah dipasang ring, tapi saya perlu berobat lagi, tidak dok. Gitu ya. Pentingnya tadi berarti bapak itu atau ibu itu sudah ada penyakit jantung, bukan berarti setelah dipasang ring memang selesai semua. Karena kita perlu mengendalikan ke depannya itu bagaimana. Kalau nanti bapak ternyata sudah bisa mengendalikan sendiri gitu ya, dari pola hidup, kemudian obat-obatan, nah itu akan ada mungkin kontrolnya yang akan diperlama lagi mungkin ya. Kalau di BPJS mungkin kita kenal dengan ada namanya program rujuk balik. Rujuk balik itu mungkin khusus untuk pasien-pasien yang memang sudah dinilai oleh dokternya sudah sanggup ya, dan kemudian dia juga akan terus periksa ke pusat kesehatan terdekat gitu, hanya untuk sekedar memeriksakan bagaimana kondisi badannya. Gitu. Iya. Jadi harus dipahami seperti itu ya, sahabat sehat RSUD Kota Bogor ya. Jadi dari penyebabnya, penyebabnya kalau misalnya bisa dikendalikan, oke, itu sembuh, tapi memang harus tetap kita kedepannya kita harus jaga ya dok. Gitu. Karena tadi benar, mencegah hal lebih baik daripada mengobati. Iya. Begitu. Betul. Jangan sampai ya sekarang kena besok kena lagi, jadi langganan. Malah 2 kali ya, langganan gitu. Oke, sebelum kita ke topik selanjutnya nih dok, berkaitan dengan pencegahan, selain kita mengontrol hipertensi dan sebagainya, otomatis kan kita juga harus mengecek kesehatan jantung kita dok ya. Nah, kira-kira layanan apa aja sih dok yang ada di RSUD Kota Bogor nih terkait screening tentang kesehatan jantung sendiri, bisa dijelaskan nggak dok ke masyarakat? Kalau layanan di RSUD ini saya kira sudah cukup untuk mengecek ya. Kita di sini ada fasilitas medical check up, yang di sana ada treadmill test juga di sana. Kemudian ada poli penyakit jantung, bisa kapanpun mungkin ketika ada yang dirasa tidak bermasalah di bagian jantungnya bisa segera dicek ya. Seperti itu. Di sana nanti dokternya akan meresepkan mungkin atau akan meminta untuk pemeriksaan seperti rekam jantung, minimal rekam jantung paling tidak. Kemudian ada cek-cek darah yang lain juga, itu juga sudah bisa paling tidak sebagai screening awal. Ya, itu sudah istilahnya sudah dalam medical check up. Itu sudah dalam paket medical check up. Termasuk USG jantung juga dok ya, atau USG jantung jika diperlukan, jika memang itu nantinya ke depan ada indikasi itu akan bisa dikerjakan di sini. Seperti itu. Iya, jadi banyak banget layanan di rumah sakit ini tuh untuk masyarakat bisa men-screening baik kesehatan resiko-resiko terkena serangan jantung ataupun kesehatan jantungnya sendiri ya dok ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke topik berikutnya mungkin dok. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa si serangan jantung ini akhirnya bisa berefek yang menyebabkan henti jantung. Ya. Nah, kira-kira kan kalau henti jantung pasiennya pasti tiba-tiba nggak sadar, kayak atlet, kayak dulu mungkin ada artis-artis habis futsal tahu-tahu pingsan, atau kayak kabar dokter kemarin yang lagi habis praktek tahu-tahu meninggal juga. Nah, kira-kira henti jantung ini apa yang harus kita lakukan nih dok sebagai masyarakat awam ketika ada pasien pingsan? Karena rata-rata sih selain ngeviralkan ya memvideokan aja nih ya dok, bukannya memberi pertolongan dok. Masyarakat kita tuh sekarang terjebak pada ini ya, pada follower ya dok, nggak viral nggak terkenal dok. Nggak terkenal gitu ya. Ya sebenarnya kalau dibilang salah yang memvideokan ya sebenarnya salah ya. Iya, betul. Karena dia tidak memberikan pertolongan. Semestinya dok ya. Seharusnya ketika dia memang menjumpai seorang yang di depannya itu kolaps, ya harus segera penolong, bukan malah justru memviralkan. Nah, hal yang pertama nih ya, yang penting sebagai masyarakat ya, semua orang ini bahkan, yaitu kita harus bisa melakukan yang namanya bantuan hidup dasar. Kita yang bantuan hidup dasar, kita harus mengenali dulu nih pasien.
ini benar nggak ini gitu kan, ini kolaps ya. Kalau dari penelitian hampir 90 sampai 95% orang yang dari misalnya dari sadar kemudian jatuh kolaps itu hampir pasti itu adalah cardiac arrest. Wah, Kecuali tinggi ya, memang sebelumnya udah benturan ya, ada Iya, benturan Dok. beda Ada itu, trauma dok ya, ada trauma. kecelakaan ya. Nah, itu beda. Nah, kalau seperti itu kita harus bisa mengenali pasien, mengenali orang itu apakah cardiac arrest atau bukan. Betul dok. Gitu. Tentunya yang pertama kita harus mungkin kalau memang lokasinya itu di lokasi yang tidak aman, kita harus mengamankan diri dulu. Ya, jangan sampai kita ikut menjadi korban. Korban juga dok. Iya, jangan sampai kita menjadi korban. Lagi Kita di harus reruntuhan, menolong. maksain ya dok. ya, Kita jangan. harus menolong, kita harus bagaimana kita aman juga kita. Kita harus cek dulu ya, disadar apa enggak. Kalau memang tidak sadar, hal yang bisa kita lakukan untuk membeli waktu istilahnya, buying time, Buying time. itu adalah kita bisa segera melakukan chest compression. Chest compression. Pijat jantung, nanti akan kita peragakan di sana. Oh iya, oke dok. Nanti akan ada peragaan juga demo untuk bantuan hidup dasar Iya, gitu ya. Bagaimana masyarakat awam ini pentingnya bisa menguasai kemampuan ini Iya dok. ya, karena kalau tiba-tiba di depan kita ada yang kolaps, kita bisa mau ngapain itu kita tidak bingung, paling enggak itu ya, karena beberapa menit saja itu sangat Berharga ya, Dok, ya? berarti ya bagi berarti. pasien itu, bagi orang yang kolaps itu sangat berarti. Iya dok. Itu chest compression itu yang paling penting. Chest compression, dan jangan lupa setelah itu sebelum chest compression juga kita jangan lupa kita mengaktifkan bantuan ya, bantuan, jangan sampai kita lupa. Ya kita cuma sendiri ya lupa, tidak mengaktifkan bantuan ya udah itu sampai capek. Sampai di sana, capek nggak sendiri. ada yang nolong. Sampai rest lagi kita Iya. ya dok. Amit-amit Sampai ya dok. rest lagi itu masalahnya. Iya. Itu ya. Jadi yang paling penting itu adalah ketika ada orang kolaps, kita harus bisa mengenali, kemudian kita bisa melakukan bantuan hidup dasar yang paling ya. basic, yaitu apa? Chest compression. Kalau dulu mungkin masih zaman ketika kita juga melakukan bantuan mouth to mouth ventilation. Nah, tapi iya, Dok. karena sekarang ini mungkin zaman yang nggak karuan ya, Iya. infeksi, Covid kemudian lah, Dok, ada ya, kemarin, Dok, COVID, ada yang baru-baru ini mungkin monkeypox. Nah, Monkeypox, itu ya, Dok. kita harus berhati-hati. Maka yang bisa kita lakukan sementara yang paling benar-benar minimal adalah chest Chest compression. compression. Mungkin ketika ada alat atau mungkin ada alat bantu ya untuk memberikan oksigen lewat mulut, nah baru kita gunakan itu. Minimal kita lakukan chest compression. Chest compressionnya paling tidak kita melakukan 100 sampai 120 kali per menit. Wah, banyak ya dok ya. Cepat dan dalam. Cepat dan dalam. Nah, nanti bagaimana demonya nanti kita lihat ketika kasih lihat dok ya. Nah, kita kasih lihat ketika demo agar masyarakat bisa paham. Betul dok. Begitu. Nah, mungkin buat ini nih dok, mungkin masyarakat juga masih bingung karena orang yang nggak sadar kadang ada juga nih dok ya, terutama pada remaja-remaja itu bisa aja disebutnya pingsan dok. Nah, membedakannya henti jantung yang benar-benar jantungnya berhenti dan pingsan itu gimana dok? Nah, jelas kalau henti jantung berarti karena jantung berhenti bekerja, nggak ada nadi biasanya. Nggak ada nadi dok ya? Paling gampangnya itu, pasien tidak sadar jatuh, kita bangunkan dengan cara menepuk ya, menepuk kemudian kita raba, oh tidak ada nadi, oh berarti ini henti jantung. Ngeceknya nadi yang di mana nih dok? Di sini paling gampang. Di leher dok ya? Karotis Paling dok gampang. namanya dok ya? Karotis paling gampang. Tuh, nadi urat leher sini paling gampang kita lihat kalau misalnya memang masih ragu. Ya ini biasanya emang karena kebanyakan yang henti jantung itu kadang-kadang usianya masih bisa dibilang belum usia dok, jantung. usia jantung, Ya, iya. kadang-kadang seperti itu kita ragu, maka harus kita lihat itu benar-benar nadinya bagaimana nih. Ya, oh ternyata nadinya kalau misalnya kita ragu-ragu nih, ragu-ragu Ada atau enggak ya dok? ada atau enggak, kadang-kadang susah ya. Kalau misalnya ragu-ragu bisa tetap kita bisa berikan chest compression ya, karena sekali lagi kalau menurut hemat kami dibandingkan kita ragu-ragu ya sambil kita buying time tadi ya sampai ada penolong kedua yang benar-benar ahli dalam memastikan ini ada nadi apa enggak, ya kita berikan itu bantuan. Kalau misalnya ternyata benar cardiac arrest, maka kita sudah bantu, sudah membantu, berusaha membantu betul, dok. untuk menyelamatkan gitu Pasien kan, daripada itu, kita ragu-ragu
gitu, akhirnya tertunda. Nah, akhirnya yang tertunda ini yang akhirnya nanti lama kelamaan istilahnya tingkat keselamatannya akan semakin menurun. Iya, Gitu. Menurut saya seperti itu. Iya. Prinsipnya namanya do no harm kalau nggak salah, Iya, Dok, ya. do no harm. Do no harm to patient. Ya, justru kalau nggak kita lakukan itu malah membahayakan pasien, ya, Dok, ya. Membahayakan. Kecuali memang kalau nadinya betul-betul teraba, itu sakit, Nah, jadi itu jangan beda. dilakukan. Itu beda. Itu kalau Beda memang cerita lagi ya, Dok, ya. benar teraba itu ya berarti ada sesuatu mungkin. Oke, gitu. Oke, Dok. Kalau misalkan si BHD ini atau pijat jantung ini itu tuh bisa kita lakukannya berapa lama sama harus berapa orang sih, Dok? Karena kan pasti yang nonton tuh banyak sebenarnya. Apakah bergantian atau cukup satu komando aja atau gimana? Nah, ini makanya pentingnya bagi semua kalangan ini menguasai semua. Iya, Dok. Agar bisa berganti-gantian. Gitu. Mungkin ketika pertama kali menyaksikan mungkin hanya satu orang, tapi Iya, Dok. ketika sudah rame ya sebaiknya memang yang bisa melakukan segera melakukan bantuan. Oke. Ya, tidak hanya merekam gitu ya, nggak hanya merekam, memviralkan, tidak, tapi sebaiknya memberikan bantuan. Sebenarnya bisa, satu orang saja bisa, makanya itu yang dikenal sebagai chest compression only. Oke, Dok. Ya, chest compression only ini kita hanya memberikan bantuan pijat jantung. Harapannya ya jantung tetap terjaga, aliran darah ke seluruh organ vital tetap terjaga, gitu. Nah, kalau misalnya sudah ada dua ya bisa dilakukan dua orang dengan bergantian. Mungkin ketika gantian tidak boleh lebih dari 5 detik, 5 detik, ya. untuk interupsi chest compressionnya. Jadi harus segera dilanjutkan. Ya, berbeda mungkin ketika sudah tim medisnya sudah datang, maka bantuan hidup dasar bisa dihentikan dan diserahkan kepada ahlinya, Dok, ya? tim medis gitu ya. Kalau terus sendirian nggak ada siapa-siapa ya udah berarti kalau memang sudah seperti itu ya ketika memang sudah kelelahan, sudah tidak mampu lagi, tidak respon ya sudah dihentikan seperti itu. Dan dan kalau misalnya ternyata kok memang kalau misalnya ternyata kok orangnya itu yang bisa tersadar, nah itu juga atau ada nadi gitu ya, tadinya tidak ada nadi atau jadi ada nadi ya itu juga bisa kita hentikan gitu. Seperti itu adalah mungkin intinya saya di sini yang ditekankan bahwa semua orang bisa melakukan ini karena ini adalah hal yang sederhana. Betul. Gitu, kita cukup mengenali, setelah mengenali kita kemudian melakukan chest kompresi agar paling tidak sirkulasinya bertahan. Ya tidak lupa tadi mengaktifkan sistem bantuan agar orang lain bisa datang juga. Iya. Maka dari itu mungkin bagi semua kalangan jangan sampai menutup mata dan menutup telinga ya kalau ada pasien tiba-tiba nggak sadar gitu. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini juga menjadi wawasan tambahan buat masyarakat biar lebih mengetahui apa yang harus dilakukan bila hal-hal tersebut terjadi gitu, Dok, ya. Mungkin sebelum kita ke demo nih, Dok, ada pertanyaan-pertanyaan dari Instagram nih, Dok. Banyak yang tertarik dengan topik kali ini. Pertanyaan pertama, Dok. Bagaimana cara membedakan GERD dengan sakit jantung? Karena mungkin menurut penanyanya sama-sama di dada kali sakitnya, Dok. Ya, kalau GERD itu sendiri gastroesophageal reflux disease yaitu termasuk bagian dari sakit lambung ya kan, gastro lambung, sakit lambung. Ya sebenarnya kalau mau kita bedakan 100% tetap ada istilahnya tumpang tindihnya, tetap ada gitu. Dari gejalanya misalnya nyeri, panas, seperti terbakar ya, itu hampir sama juga dengan gejala jantung. Jantungnya mirip. Hampir sama. Ya, cuman yang membedakan adalah timingnya. Mungkin timing juga bisa membedakan waktunya. Jadi ketika GERD itu biasanya lebih sering ketika setelah makan atau setelah minum gitu kan, itu khas sekali ya karena asam lambung jadi naik. Nah, kemudian setelah itu baru terasa gitu. Terus biasanya juga GERD itu memang dari posisi. Ya, Dok. Ya, dari posisi setelah dia posisinya mungkin rebahan kerasa Baru kerasa panas. terasa gitu ya. Terasanya memang tadinya udah panas jadi tambah panas. Tambah panas ya, Dok. Gitu. Sementara kalau jantung ya tadinya dari ya berdiri didudukan dia mungkin agak reda. Seperti itu. Jadi dia lebih ada penurunannya ketika pasiennya istirahat atau ketika orangnya istirahat itu akan lebih
istilahnya menurunkan ambang nyerinya, walaupun mungkin tidak sampai hilang 100% ya. Seperti itu. Kalau keduanya memang dua-duanya ada keringat dingin kadang-kadang ya, cuman tadi dari segi timingnya dan tidak lupa dari mungkin riwayatnya juga. Riwayatnya mungkin sebelumnya ada tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes, atau sebelumnya mungkin udah sakit jantung, bisa jadi hati-hati. Ya. Tidak menutup kemungkinan itu bisa jadi serangan jantung. Serangan jantung ya dok ya. Seperti itu. Jadi apalagi penderita atau penyandang diabetes, kadang-kadang mungkin munculnya bukan nyeri dada, munculnya bisa jadi nyeri panas di ulu hati, atau mungkin malah justru nggak nyaman di ulu hati. Nah, seperti itu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Tapi tetap ada tanda-tandanya tadi dari timingnya. Seperti itu. Bisa lebih gampangannya. Bisa khas dan tidak khas ya dok ya. Bisa khas, bisa tidak khas. Iya. Pada akhirnya sih intinya kalau memang tidak yakin segera datang ke ahlinya ya dok ya, ke fasilitas kesehatan. Tidak yakin kalau lebih baik yakin. dipastikan. Iya dok, betul. Apa yang ragu-ragu kan tidak bagus. Jadi dipastikan apakah ini iya apa enggak. Kalau urusan nanti ternyata enggak ya alhamdulillah. Berarti kan. Kalau iya juga alhamdulillah agar bisa segera lebih cepat nih dok. pertolongan. Iya betul. Iya. Oke dok, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua nih dok. Bagaimana pertolongan pertama ketika jantungnya membengkak? Pertolongan pertama ini agak sedikit berbeda ya. Iya, beda topik sebenarnya. Beda dok. topik ya, tapi nggak apa-apa. Kalau serangan jantung sama jantung bengkak beda. Beda kasus sebetulnya. Beda kasus. Kalau pertolongan pertama pada jantung bengkak ya. Iya dok. Ya, kalau pada jantung bengkak, yang jelas jantung bengkak itu bermasalah ketika dia kumat. Ya, orang sering salah kaprah. Ini kalau jantung bengkak bukan berarti terus dia pesakitan terus gitu ya, jadi sakit terus gitu, enggak. Sebenarnya kalau orang dengan penyakit jantung bengkak, ada kala ketika dia stabil, dia kayak orang normal, Biasa aja, seperti dok. biasa gitu. Jadi sebenarnya yang benar adalah pertanyaannya adalah bagaimana menolong ketika orang dengan penyakit jantung bengkak itu kumat. Iya betul. Ya, kalau gampangannya ialah kita, karena orang jantung bengkak itu sesek ya. Sesek kita kalau memang ada sedia oksigen atau apa di rumah diberikan. Tuh. Jadi diberikan suplementasi oksigen, atau mungkin kalau dia di keramaian kita jauhkan dulu dari keramaian agar oksigennya bisa buat pasiennya, ya bisa dimanfaatkan oleh si orang yang mengalami sesak napas gitu. Atau mungkin ketika pasien itu mungkin bawa obat, maka bisa diberikan obatnya dan diistirahatkan. Itu kadangkala orang dengan penyakit jantung bengkak itu kumat karena aktivitas gitu, aktivitasnya berlebih. Ya kita minta dia istirahat, ya beristirahat. Kemudian kalau ada oksigen diberikan oksigen, minum obat. Itu pertolongan pertamanya. Kalau selebihnya memang kalau dia memang kumat, memang harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan ya dok ya? Kesehatan terdekat agar bisa diberikan pertolongan. Gitu. Tapi kalau jantungnya bengkak itu sendiri, nah orang tanya jantung bengkak ya, kalau udah jantung bengkak ya jantungnya emang bengkak terus. Emang bengkak gede dok ya? Ya, Nggak akan balik gede. lagi dok ya? Ya, nah, dia memang nantinya yang bisa dilakukan adalah bagaimana menjaga agar dia tidak kumat. Iya Itu betul. aja. Mengontrol berarti dok ya? Mengontrol biar tidak kumat ya, agar dia bisa beraktivitas seperti biasa. Iya. Oke, mungkin itu terjawab ya untuk kasus jantung bengkak ini. Nah, mungkin ini juga pertanyaan berikutnya kurang lebih sama nih dok. Kalau dari pertanyaannya, tanda-tanda yang sedang mengalami serangan jantung bagaimana? Tadi sudah dijelaskan sih ya. Karena saat dapat hasil pemeriksaan echo-nya, fungsi jantungnya hasilnya adalah 40%. Mungkin maksudnya apakah ada hubungannya dok dengan hasil fungsi jantungnya tinggal 40% dengan resiko terjadinya serangan jantung itu gimana? Apakah sama atau beda mungkin gitu dok? Ya ini yang kayaknya yang menarik sebenarnya. Iya. Ini ya jantung bengkak ya. Jantung. Tapi nggak apa-apa. Jadi ini coba saya istilahnya mungkin ada kebingungan Iya dok. di masyarakat awam tentang bagaimana serangan jantung, bagaimana jantung bengkak. Itu ya, kembali lagi serangan jantung itu yang bermasalah adalah penyumbatan di pembuluh darah jantung, atau kita sering kenal dengan nama pembuluh darah koroner. Koroner ya dok. Nah, seperti itu. Kemudian itu apakah ada kaitannya dengan jantung bengkak? Ya bisa jadi memang pasien dengan jantung bengkak bisa nggak menderita jantung koroner juga, bisa banget. Itu bisa aja ketika
pasien itu ada jantung bengkak, dia juga punya masalah di koronernya juga ada. Gitu. Lalu itu apakah saling berpengaruh? Ya saya jawab memang bisa iya bisa enggak. Bisa itu berdiri sendiri bisa. Tapi yang jelas ketika dia mengalami serangan, ya bisa jadi jantung bengkak yang lama yang memang tadinya mungkin sudah stabil, sudah nggak kumat-kumatan bisa kumat. Ya Itu bisa kumat. Mungkin bisa jadi juga lebih berat gitu dibandingkan dengan yang mungkin sebelumnya tidak ada penyakit jantung bengkak misalnya seperti itu. Jadi bisa saling berhubungan bisa berdiri masing-masing ya, Dok, ya? bisa berdiri masing-masing bisa, tapi bukan berarti yang orang sudah penyakit jantung bengkak tidak bisa, tetap bisa. Tetap bisa, Dok, ya. Ada Tetap resikonya bisa, ya. tetap ada resikonya gitu. Jadi yang tadi katakanlah penyakit dia IF-nya ya, ejection fraction-nya 40% gitu ya. Berarti itu kan termasuk penyakit penurunan fungsi jantung. Penurunan fungsi jantung bisa jantungnya memang bengkak atau baru aja serangan jantung. Iya, Dok. Betul. Baru aja serangan jantung ini mengakibatkan penurunan fungsi jantung bisa. Jadi ada dua yang menyebabkan fungsi jantungnya menurun. Bisa memang dia baru aja serangan jantung atau memang dia sudah menderita penyakit jantung bengkak yang dia mengalami penurunan fungsi jantungnya. Fungsi jantung. Ya itu ya. Jadi bedanya itu. Kedua-duanya bisa mengalami. Intinya kalau serangan jantung juga bisa nantinya pada akhirnya jatuh ke jantung bengkak bisa. Ya. Dan sebaliknya penyakit jantung bengkak kalau memang dia ada risiko di koronernya dia bisa juga kena penyakit Serangan jantung jantung. koroner Ya. seketika itu. Iya, jadi ya tentang jantung ini apapun bisa terjadi sih intinya. Ya tetap saja apalagi kalau fungsi jantungnya udah 40%, Bapak atau Ibu yang memberi pertanyaan ini ya tetap harus kontrol supaya ya ketahuan, takutnya malah terjadi ada sumbatan di koronernya lagi atau kumat si jantungnya, Dok, ya. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih, Dok, sebelum kita demo. Peluang keberhasilan BHD atau bantuan hidup jika ternyata udah terlambat nih, Dok. Baru ketahuannya 10 menit atau baru ditolongnya setelah 10 menit dia nggak sadar. Nah, itu peluangnya gimana, Dok? Atau ada golden timingnya untuk bantuan hidup dasar ini? Ya, sebenarnya kalau golden timing ya itu yang jelas setiap menit yang terbuang itu akan menurunkan survival. Iya, ya. Dok, betul. Tingkat keselamatannya akan menurun. Cuman terkadang memang ada yang namanya kita tidak di depan mata kita tiba-tiba udah kehilangan kesadaran aja gitu. Kalau terjadi seperti itu tidak apa-apa, mau berapa menit pun kita akan tolong. Ya, cuman terkadang ada beberapa tanda tanda-tanda yang memang kalau orang bilang sudah tidak bisa balik lagi. Ya, atau irreversible gitu, irreversible seperti misalnya sudah biru. Kalau sudah biru memang sudah lama berarti. Gitu. Tapi kalau belum ada tanda-tanda itu is okay, mau berapa menit pun kalau kita menjumpai orang yang tidak sadar, tidak ada nadi, kita tolong aja. Gitu. Jadi tidak memang kemudian kita udah 10 menit sudah nggak usah dilakukan apa-apa. Nggak, bukan seperti itu, tapi selama kita memang menjumpai itu ya tetap kita lakukan bantuan hidup dasar ya, mudah-mudahan walaupun kecil kansnya bisa membantu mengembalikan sirkulasi jantungnya, Dok. Jantungnya, sirkulasi darahnya yang berakhir mungkin pada meningkatkan keselamatan orang itu. Gitu. Jadi mungkin hanya sebatas tadi kalau memang ditemukannya sudah lama ya, sudah biru, kemudian sudah kaku atau mungkin kalau pupil mungkin kita nggak bisa ngelihat ya. Kalau pupil ya kadang-kadang harus pakai cahaya dan tidak semua orang mungkin siap. Mungkin sekarang udah bisa pakai HP, tapi kalau misalnya tidak bawa HP yang jelas kalau misalnya sudah biru, sudah kaku, ya itu berarti memang sudah tidak diperlukan dilakukan bantuan hidup dasar lagi karena memang sudah terlambat, sudah lama. Tapi kalau misalnya belum ada kita temukan itu, mau berapa menit pun kita akan lakukan. Tidak bisa kita istilahnya memperhatikan ini udah golden period atau enggak ya gitu. Masalah nanti mungkin dia tidak masuk golden period tapi mungkin saja bisa tetap terselamatkan gitu. Seperti itu. Jadi kita tidak usah memperhatikan itu. Iya, yang penting langsung tolong aja dulu. Langsung tolong aja dulu. Minimal usaha ya, Dok, ya. Minimal usaha, ada usaha. Kita jadi bisa berharap gitu. Berharap ya, Dok. Meningkatkan angka harapan ya. Iya. Oke. Kenapa? Pertanyaan di YouTube. Oh, ada juga ini di YouTube. Keren. Ada lagi, Dok. Ternyata ini pada antusias nih sama pertanyaan ini. Selamat siang, Dokter. Izin bertanya, jika saya pernah sakit dada yang tiba-tiba pada saat sedang menonton TV, apakah itu sudah dipastikan serangan jantung? Jika bukan cirinya,
Jika bukan, ciri-ciri serangan jantung itu seperti apa? Gitu. Ya, Kalau- balik lagi sih ya dok, jelasin Balik lagi jadinya. sebenarnya sih. Jadi kalau kaitannya dengan menonton TV biasanya itu kan kita adrenalinnya Iya. meningkat ya, terutama kalau misalnya pertandingan atau mungkin film-film tentu yang tegang, menegangkan gitu ya. Itu dia sistemnya ke adrenalin. Nah, adrenalin itu akan meningkatkan detak jantung. Semakin detak jantung itu terasa, nah, di situ kan mulai merasa kadang-kadang ada tidak nyaman. Mungkin kalau memang setiap kali kejadian seperti ini memang harus ya paling nggak ada medical check up lah, medical check up untuk mengetes apakah aman kalau seperti ini. Soalnya ada beberapa yang memang ditemui memang dia orangnya berdebar-debar gitu, excited gitu loh orangnya. Jadi dia ketika menemukan apapun dia berdebar-debar. Ya, tapi tidak semuanya yang seperti itu adalah serangan jantung. Kita tidak bisa menggeneralisir. Iya benar. Tapi tetap aja kalau memang ada gejala yang dicurigai seperti ini, memang kalau kita bicara, ketika kita tegang, emosi, ketika nonton ataupun ketika apapun lah, ketika kita marah, itu debar-debar ya itu hal yang wajar. Wajar ya dok, masih normal. Hal yang wajar gitu. Kadang-kadang juga kita ngerasa tidak nyaman di dada, tidak nyaman. Cuman kalau misalnya itu timbul ketika posisinya mungkin sedang santai, nah ini yang harus kita waspadai ini. Gitu. Mungkin kalau kita nonton ketika kita emosi itu mungkin masih bisa jadi wajar, tapi ketika itu terus-terusan, kemudian apalagi terus lebih gampang muncul sekarang nyeri dada. Ya, nyeri dada seperti itu tertekan begitu ya. Nah, itu mungkin harus bisa dicek aja, diwaspadai aja. Tidak ada salahnya kan dicek di medical check up. Misalnya nanti normal ya alhamdulillah normal. Paling enggak seperti itu. Menjawab pertanyaan gitu kan, menjawab pertanyaan diri kita. Ini kenapa nih saya nih kenapa? gitu kan? Itu lebih baik kan kalau dijawab daripada kita simpen sebagai pertanyaan. Dipendam ya dok. Dipendam nanti khawatir sendiri gitu kan, khawatir sendiri. Malah overthinking ya dok. Overthinking itu malah justru bikin nggak sehat juga pada akhirnya. Nah, ya mungkin nih, masih ada lagi nih pertanyaannya. Terakhir ini, oke, satu lagi nih dok. Ibu saya setiap penyakit lambungnya sedang kambuh, terasa jantungnya berdebar, terus keringat dingin. Apa ada hubungannya dok dengan penyakit jantung? Nah ini kembali lagi seperti pertanyaan yang tadi. Awal, yang GERD ya dok ya? GERD tadi itu sebenarnya. Jadi setiap lambung sedang kambuh, sebenarnya nggak hanya lambung aja ya. Iya, setiap kita merasakan nyeri pun jantung berdebar. Berdebar ya dok? Ya jantung berdebar. Keringat dingin ya itu emang gejala, istilahnya kumpulan dari gejala ya, sindrom dari GERD-nya itu sendiri. Dia memang ada keringat dingin gitu. Kemudian ada kadang-kadang perut tidak nyaman begitu. Itu memang ada gejalanya sendiri gitu loh. Jadi tidak mesti itu semua menggambarkan itu adalah mungkin serangan jantung. Sakit jantung gitu, penyakit jantung. Nah, kalau memang dia penyakit jantung itu memiliki ciri yang berbeda. Gitu. Jadi tidak mesti ketika lambungnya bermasalah. Gitu. Tapi bisa jadi memang dicetuskan, mungkin awal mungkin ngerasa nyeri dada, debar-debar, dada tidak enak. Tapi kembali lagi itu kemudian tidak menjadi patokan bahwa ketika lambung nyeri ulu hati sakit itu berhubungan juga dengan penyakit jantung. Akan lebih tepat memang ketika diperiksakan ya, biar bisa lebih jelas begitu. Ya, itu paling yang bisa dikatakan seperti itu. Jadi tidak mesti ya dok ya? Tidak mesti, apalagi itu sudah menjurus ya, semua orang sakit jantungnya memang berdebar. Ya, karena itu salah satu mekanisme istilahnya pertahanan tubuh ya, seperti itu. Jadi untuk mempersiapkan tubuh untuk menghadapi sakit itu ya dengan cara berdebar-debar gitu. Seperti itu bukan penyakit jantung, semua orang mengalami itu. Berdebar ya dok? Iya, yang harus diwaspadai itu ketika debar-debar itu ditambah ada nyeri dada, sempoyongan, nah, itu mungkin lebih menjurus ke arah jantung itu. Nah itu mungkin perlu dibedakan ya sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Nah mungkin dok dalam rangka memperingati World Heart Day juga masyarakat sahabat sehat RSUD Kota Bogor ini pengen membantu untuk kesehatan jantung juga, pengen screening nih dok. Kira-kira layanan poli jantung sendiri dari dokter itu
ada hari apa aja biar masyarakat juga tahu bisa datang ke sini dok? Layanan di RSUD Kota Bogor ini kami buka dari Senin sampai dengan Sabtu. Wah 6 hari ya dok dalam Ya, seminggu. 6 hari, kemudian layanannya bisa, kalau saya praktek mulai dari jam 10 Jam 10 dok? ya sampai selesai Sampai pasiennya selesai. berapa. Ya, demikian juga ada dokter Rama. Ada dokter Rama. Ada dua kita di sini dok ya, Ada dua dokter di jantung. sini. Ya, beliau juga buka dari pagi sampai dengan habis. Iya. Gitu. Jadi sahabat Ya, sehat nanti untuk RSUD lebih jelas Bogor, ya. mungkin untuk jadwal praktek mungkin bisa menghubungi kontak rumah sakit. Iya, boleh Ya. ditanyakan. Jangan segan-segan ke rumah sakit ya, dok. agar pasti, soalnya memang Iya. kadang-kadang ada perubahan Berapa jadwal. jadwal dok ya? Ya, tidak bisa, mungkin yang dulu yang ada di web sudah Udah berbeda. berbeda, ya Nah, dok. itu lebih baik ditanyakan secara langsung agar bisa mendapatkan waktu yang update. Iya dok, Nah, biar sesuai. Takutnya udah capek-capek malah nggak ada dok ya. Ya, takutnya Iya. seperti itu. Oke dokter, baik. Mungkin untuk podcast kita kali ini kita cukupkan karena habis ini kita mau ada demo ya dok. Kita mau Ya, ada mencoba bantuan hidup dasar. Bisa ditonton juga ya di YouTube nanti ya. Bisa ditonton juga sama masyarakat di sana. Terima kasih banyak Dokter Indra atas pengetahuannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi setiap podcast saya tidak pernah bosan. Selalu mengingatkan jangan pernah takut ke rumah sakit. Kalau nggak tahu ya tanya ke yang tahu. Gitu ya dok ya. Gitu karena sehat itu mahal. Oke, sekian. Terima kasih. Dadah sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Selamat siang. Kan secara